Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya syukur. Kuncinya syukur sama bersabar. Jadi ada dua sikap ya bagi kaum muslimin. Dapat rizki, dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Itu kuncinya. Ya, ada nikmat, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Ada musibah, ya udah sabar. Ya, kuncinya itu. Jadi kencangkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberi sehat, masih bisa main, bisa bercanda, masih bisa ya kemana-mana bisa. Jadi alhamdulillah atas nikmat Allah kita dapat hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita menghantarkan diri kita ini untuk menjemput ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan di surah Al-An'am ayat 69 ya. Mari kita mulai dan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من
wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين Syaitan atau syaitin? Ulangin lagi ya. إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ya ilal huda tina ya qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquh wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 79 wa ma 'alal ladzina yattaqun. Ya, 69 ya. Wa ma 'alal ladzina yattaqun min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi memang kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang
ayat akidah, kemudian dilanjutkan dengan kelompok orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Jadi ini adalah bentuk ketindakan untuk kepedulian kita kepada orang-orang yang lain, ya. Untuk kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak orang-orang berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, ini merupakan sifat daripada orang-orang yang bertakwa, untuk senantiasa mereka mengajak, ya, kepada orang-orang selainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita pahami bersama bahwa ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaril ladzina takhadhu, ya, waladharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendau gurau, ya. Jadi permainan dan sunda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, ya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan, ya, sunda gurau. Kemudian dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang, ya, orang yang tidak terjumus, agar setiap orang tidak terjumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung dan juga kita memohon syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan, apapun niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulunya. Jadi memang azab Allah jelas, hakun, ya. Jadi benar adanya. Maka apa dikatakan di sini, wadzaril ladzina takhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa. Nah, bisa dilihat nanti di tafsirnya, ya, dari lain kita di ayat berapa? 67, ya. 60 wa ma'alal ladzina. Sebentar. Di sini dijelaskan, ya, istihza'an bihi, mengolok-olok, ya. Jadi perintah agama misalnya tentang kewajiban-kewajiban, kita sudah diberikan beban dan juga diberikan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan agama ini. Ya, istihza'an di sini mengolok-olok, ya. Wadari utruk, wadari, maka tinggalkanlah orang-orang yang mempermainkan agamanya, alladzi kullifu bihi, kemudian la'iba wa lahma bi istihza'ihim, ya. Fala tata'arrad lahum wa hadza qabla al-amr, ya. Jadi orang-orang yang senantiasa memperolok-olok agamanya, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah mereka, ya. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran, ya, memperolok-olok daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan kehidupan dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu apa? Syariat itu adalah kewajiban-kewajiban, ketentuan-ketentuan yang Allah sudah
terapkan, Allah sudah jelaskan ya kewajiban dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangannya. Dalam bingkai namanya syariat. Ya, syariat dalam bermuamalah, syariat dalam berakidah, syariat dalam beribadah dan sebagainya. Itu kumpulan semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Min sya'airillah. Ya, dari syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inna Safa wal Marwata, bahwa kehidupan antara Safa dan Marwah adalah pelaksanaan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ya, kewajiban haji begitu juga. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, Ali Imran ayat 97. Jadi kewajiban-kewajiban sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti man istata'a ilaihi sabilanya sudah dijelaskan, al-istita'ah kemampuannya sudah dijelaskan. Ya, kemampuan secara fisik, kemampuan secara biaya, kemampuan secara manasikul haji dan umrohnya sudah bisa dilaksanakan. Maka tidak ada hujah bagi dia untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah haji. Belum ibadah yang lainnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, syariat-syariat yang lainnya sudah Allah tentukan. Ya. Bagi orang-orang yang permainkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, istihzaan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi antum salam nasum bima kasabat. Ya, maka orang-orang yang tertipu, mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia ini kan melalaikan. Ya. Maka orang-orang yang mengingat Allah lah yang akan bisa mendapatkan keberuntungan. Ya, dunia dikejar boleh, silakan, tetapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lupa ya akan kehidupan akhiratnya, akan Allahnya. Ya, dikejar ya siang, pagi, sore, malam terus. Ya, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki. Ya. Maka itulah kehidupan manusia ya. Maka dalam surah As-Saffat, bukan As-Saffat ya, ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Ya, wabtaghi fima enggak. Al-Qasas wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, Kak, boleh mencari kehidupan dunia tetapi tidak boleh meninggalkan kehidupan akhirat. Ya, harus imbang. Ya, kehidupan dunia boleh kita lakukan, mencari nafkah dan sebagainya, bekerja dan sebagainya. Ya, silakan saja. Tetapi tidak boleh meninggalkan kehidupan akhirat dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbaik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi antum bisalam nasum bima kasabat. Tertipu oleh kehidupan dunia dan peringatkanlah mereka dengan Al-Qur'an agar setiap orang tidak terjumus ke dalam neraka. Diingatkan ya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada yang lain yang dapat membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala syafi', waliyyu wala syafi'. Wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadhu minha. Ulaika alladziina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimi wa 'adzabun alimun bima kanu yafurun. Maka janji Allah jelas, siksa itu ada, dosa itu ada, ya siksaan daripada dosa kita itu ada. Ya, begitu juga amal-amal soleh dapat ajar, dapat pahala di sisi Allah itu juga ada. Jadi yaumul hisabnya itu jelas. Ya. Maka ini kembali kepada kita untuk senantiasa untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang telah meninggalkan Allah, ya, menyimpang daripada ajaran Allah, maka tentunya dapat mereka
minumannya dari neraka. Syarabun min hamimi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Gara-gara mereka ingkar akan Allah Subhanahu wa taala dalam kekufuran, ya, dalam kekafiran yang mereka lakukan. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallahu kalladzi istahwathu syayatin fil ardi hayran, ya, lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina kul inna hudallah huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah? Ya, maka segala sesuatunya kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada. Ya, ketika kita sudah mempatrikan iman kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memintanya kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta apa lagi? Semuanya sehat kepada Allah. Saya lagi kurang sehat sebenarnya, jadi mohon doanya Bu ya. Saya habis ini ke dokter untuk periksa, jadi agak tulang agak pindah itu di kaki ini. Jadi kalau ibu perhatikan saya jalan pasti agak incet-incet ya. Nah itu, jadi emang kayak ketarik tadi pagi itu rasanya. Ya Allah, padahal lagi ngisi kajian tadi, bangun tidur pun kayak ketarik itu rasanya. Ya Allah, redet gimana tuh. Nggak tahu itu gara-gara dulu kaki saya pindah gini nih, main futsal dulu dihantam temen. Yang namanya buat futsal kita nggak boleh balas ya kan, ya sudah namanya permainan ini, jadi pindah ini. Udah diperiksa, udah diapain, masih belum sembuh. Saya diemin aja, nggak taunya kemarin malam pas bangun tidur langsung kayak ketarik dia dari dengkul sampai ke belakang ini, iya ke pinggang itu kayak ketarik, dimiringin sakit, begini ditelentangin sakit. Ya Allah, ini begini banget rasanya. Ya doain lah nanti diurut, nanti kayak diurut lagi. Mudah-mudahan ya, kalau kita dikasih sakit begitu tuh rasanya. Iya, jinjet kalau ini dedet gimana sih? Ya, sama halnya kayak kemarin lagi Ramadan. Saya lagi sholat ngimamin Ramadan juga begitu. Kayak ketarik kita. Pengen ruku pun susah. Kayak ya lemes aja, kayak COVID, kayak kena COVID. Yang ibu ngerasain COVID itu gimana? Lemes aja, langsung lunglai aja gitu. Makanya saya langsung nyender aja, udah habis salam nyender sejenak dulu lah. Ya mudah-mudahan sehat semua lah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Hah? Kurang tahu, nanti dokter lah kita. Oh banyak pisang, ya makasih lah sarannya, mudah-mudahan pisang ya. Pisang Ambon ya. Oh kalau pisang emas nggak boleh. Pisang Ambon nantilah. Iyalah, insya Allah. Makasih banyak. Kalau ibu-ibu kan udah pengalaman ya. Kadang-kadang kalau lagi sakit ini, makanya harus dijaga lah kesehatan. Yang tahu sehat itu kita sendiri. Yang harus ngerem itu harus kita sendiri. Oh kalau misalnya minum es udah langsung pilek, berarti harus ngerem. Ya Pak Haji misalnya kalau lagi ngerjain apa sesuatu, kalau udah langsung kambuh apanya, lambungnya, berarti harus ngerem-ngerem, nggak pedas-pedas gitu. Kanker ya, kanker kantong kering. Ya ibu ya, mohon doanya lah, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, kul anad'u min dunillah. Ya, apakah kami ada sesuatu yang bisa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Jadi katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat memberi manfaatan dan tidak pula mendatangkan mudaratan. Ya, maka Allah lah kita mengadunya ya. Jadi la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'ul jadi minka jad. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Apapun bentuknya minta kepada
Allah. Maka di sini kalau di Al-An'am itu penguatan di akidah banyak, ayat-ayat akidah. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang selain meminta kepada Allah, yang tidak mendatangkan kemudaratan, yang tidak mendatangkan kemanfaatan, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah. Ya, akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan dan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajak ke jalan yang lurus dengan mengatakan ikutilah kami. Ya, yad'unahu ilal huda tina, maka ikutilah kami, kul inna hudallah huwal huda, dan katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Maka kita kembali petunjuk Allah. Petunjuk Allah apa? Berupa Al-Qur'anul Karim. Ya, berupa Al-Qur'anul Karim. Berupa apa lagi petunjuk Allah? Berupa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa ajaran ini. Ad-din an-nasihah. Masih ingat ya dulu yang pelajaran Al-Arba'in Nawawi, ya. Ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat bagi kita. Liman ya Rasulullah, lillahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian buat siapa lagi? Li a'immatil muslimin, dan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Jadi agama ini nasihat buat kita, sebagai petunjuk buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an petunjuk buat kita, huda wa rahmah, huda wa nur, ya kan? Maka alhamdulillah kita bisa ngaji, bisa mendalami kandungan Al-Qur'an, ya, memberikan nasihat kepada kita, hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah itu, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kembali lagi, kalau nggak pernah ngaji gimana mendapatkan hidayah? Ya, nggak pernah ngaji. Alhamdulillah kita bisa ngaji semuanya. Mudah-mudahan istiqomah, yang penting istiqomahnya itu, ya, datang, diluangkan waktu, ya, nggak lama, hanya 1 jaman kita duduk bermajlis, sudah memohon kepada Allah dengan petunjuk Al-Quran, dengan petunjuk apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Allah Tuhan seluruh alam. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup buat apa? Ya kan? Kita hadir di muka bumi buat apa? Dan kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatul istirja itu perlu kita resapi selalu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ya, untuk senantiasa kita pakai ke dalam diri kita. Kita sementara aja kok di alam dunia, ya, yang sebelumnya kita masih gadis, sudah berkeluarga, kemudian sudah berumur, udah punya anak, udah punya cucu, ya Baji, ya. Begitulah kehidupan, ritme kehidupan dunia manusia, ya. Ada yang dikasih panjang umur, ada kemarin dari pihak mertua, abangnya meninggal umur 82 tahun. Lebaran kemarin masih duduk kami bertiga. Nah, gimana Andre? Ingatan masih kuat. Ya, Wak, minta doanya saja. Doakan Andri supaya sehat, ya, sama Wak juga sehat. Ingatannya baru kemarin meninggal. 82 umurnya. Panjang umur, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan. Baru kemarin kita masih ketemu, masih ngobrol, masih bermuajahah, masih lebaran, nggak taunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, qadar Allah. Ya, lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Jadi sesuatu apa-apa yang diberikan oleh Allah, sesuatu juga apa-apa akan diambil oleh Allah. Kita dari Allah, kemudian hadir di alam dunia, kemudian nanti pada akhirnya, pada saatnya, pada waktunya akan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nunggu giliran, istilahnya tinggal nunggu giliran. Maka dengan melalui majlis taklim inilah mengingatkan kita,
ya, akan kehidupan dunia, dan kita akan melanjutkan kehidupan akhirat. Ya, kita akan dikubur, meninggalkan, ya sudah meninggalkan. Ketika orang sudah meninggal, ya sudah, lepas semuanya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Sudah. Ya, maka sisa-sisa kita amal jariah kita lah, kita ngaji dapat pahala di sisi Allah, itu menjadi syafaat buat kita. Kita baca Quran menjadi syafaat buat kita. Amal soleh kita dengan menjadi syafaat yaumil kiamat. Yang rajin puasa Senin Kemis, itulah menjadi syafaat kita. Amal-amal soleh itu menjadi syafaat kita. Ya. Maka mudah-mudahan dengan kita beramal soleh berikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah itu. Wa aqimus shalah wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan agar melaksanakan salat, ya kan? Baik laki-laki maupun perempuan tentunya punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, salat dalam artian yang selebar-lebarnya. Doa betul, tetapi dalam menurut istilahnya adalah af'alun wa aqwalun. Jadi perbuatan dan ucapan. Muftatahatun yang diawali dengan takbiratul ihram wa muhtatamatun bitaslim, dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena ada kelompok-kelompok tertentu, Bu. Ya, di Jawa Timur atau di mana ya? Jadi dia memaknai secara literlek bahwa sholat itu ad-du'a. Ya betul, secara bahasanya as-sholatu hiya ad-du'a. Ya udah, saya tidak melaksanakan sholat, saya sudah cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang aneh-aneh juga orang yang nggak pernah ngaji mungkin tidak memahami, gagal paham terhadap agamanya sendiri. Jadi asal semaunya dia aja. Ya. Ada lagi kelompok kemarin Islam sejati. Ya, ada pernah dengar, dia sempat viral itu Islam sejati. Jadi tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan apa. Dia memaknai mana ajaran agama ini seenak dewenya saja. Ada kelompok-kelompok itu. Yang dulu ada lagi ibu-ibu yang kelompok Lia Eden. Ya, kelompok Salamullah. Anaknya menerima wahyu dari malaikat Jibril, dia mengaku sebagai nabi. Ya, kan kacau itu dulu. Masa seorang malaikat di penjara? Akhirnya di penjara, nggak tahu udah keluar kayaknya. Hah? Udah meninggal ya, lihat itu. Ada kelompok-kelompok yang memang memaknai gagal paham terhadap agamanya. Maka dikembalikan kepada pemahaman kita yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an aqimus shalah wattaqu. Ya, tetap konsep takwa itu selalu diingatkan kita oleh Al-Quran. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Yaumul mahsyar. Mahsyar itu dikumpulkan kita nanti. Maka ritmenya, fasenya bahasa alam rahim, ya kan, dari hasil orang tua kita akhirnya terlahirkan di alam dunia, dibina, dirawat sampai dewasa, dinikahkan sampai berkeluarga. Begitu kehidupan kan, kehidupan dunia begitu. Nanti berkeluarga sudah dengan lanjut usia, udah rada-rada dikurangin nikmat-nikmat Allah, nikmat kaki udah dikurangin, nikmat gigi udah dikurangin, nikmat mata udah kacamataan, begitu ya. Nah, itulah kehidupan dunia. Wa ilaihi tuhsyarun, dan pastinya kamu akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ya, ketahuilah bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan sebenar-benarnya. Wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq
dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ketika berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar. Ya, qauluhul haq. Jadi perkataan Allah itu benar adanya. Janji Allah benar adanya. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah akan berikan rahmatnya. Allah akan jamin kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang menyimpang, maka ketahuilah mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan lagi-lagi manusia sering kali lupa itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah kehidupan dunia itu melalaikan manusia mengingat Allah. Ya. Kemudian dan dialah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti, alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Nah, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ penguatannya. Allah sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah mengetahui daripada hati-hati manusia, daripada kehidupan ini. Alimul ghaibi wasyahadah, yang nyata maupun yang tersembunyi. Allah tahu. Ya, keinginan kita dalam hati sesuatu yang tersembunyi, kan? Saya nggak tahu. Saya tahunya cuma yang nampak-nampak aja. Ibu-ibu pada segar semuanya, pada mukanya pada ceria semua. Tapi kita nggak tahu dalam hatinya menjerit dengan keadaan sesuatu yang ada persoalan dalam hatinya. Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Alimul ghaibi wasyahadah. Maka yakinlah bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Yakinlah Allah tahu tentang keadaan kita. Mintanya kepada Allah. Ya Fattah iftah lana abwabal khairat. Ya Maha Pembuka, maka bukakanlah pintu-pintu kebaikan. Ya Fattah, ya Razak, ya Maha pemberi rizki. Urzukna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Ya, minta yang thayyib, halalan thayyiban mubarakan, yang berkah. Bukan kathiran. Ya, kalau kathiran itu banyak. Nanti apa kamu mau dikasih banyak? Tapi enggak dikasih banyak, tapi sudah dicukupkan. Orang sebelum meninggal itu sudah dicukupkan. Kalau orang meninggal itu berarti sudah dicukupkan semua dari rizki-rizkinya. Ya, apa dicicil dikit-dikit? Ya, silakan saja. Ya. Tapi yang kita minta adalah halalan thayyiban mubarakan. Thayyib dan berkah. Berkah. Ya, giliran kita butuh ini ada aja. Ya, ada ini, butuh ini ada aja. Ya, bukan langsung dikasih banyak, tapi setelah itu kita lupa. Dan itu dicukupkan. Kenapa dibilang wafat? Karena memang sudah dicukupkan dari rizki-rizki di kehidupan dia di dunia ini. Maka ketika sudah diwafatkan berarti jatah rizkinya sudah habis. Ya, selama dia masih hidup berarti masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sehatnya sudah Allah cukupkan. Ketika rizki yang berbentuk uang itu ada. Nah, ketika itu sudah dicukupkan semua, sudah berarti kita akan menghadapi kematian itu. Maka mohonlah kepada Allah kepada rizki yang berkah, thayyib, yang baik, ya, yang baik. Jangan sampai yang nggak baik, malah nanti kehidupannya sengsara, ya, dengan cara nipu, dengan cara ini dan cara itu dan sebagainya, nggak berkah itu. Apa yang terjadi? Ya, sesuatu yang dimakan dari yang haram maka akan menjadi yang haram juga, tidak berkah. Bisa jadi itu. Ya, maka kita berupaya untuk mengkonsumsi yang baik, ya, mendapatkan rezeki yang baik, ya, untuk anak, untuk keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan maka minta kepada Allah, urzukna ya Rabb, ya Razak urzukna, wahai pemberi rezeki, maka berikanlah rezeki kepada kami. Ya Fattah iftah lana abwabal khairat, ya Rahman, yang maha kasih sayang, ya Rahim, ya Wadud, ya, kan banyak asmaul husna. Maka dengan meminta dengan asmaul husnanya Allah diperbolehkan. Ya, bertawasul dengan asmaul husna diperbolehkan. Bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan. Ya, ya Allah, saya sudah
sholat saya jadikan ini sebagai wasilah kedekatan hamba kepadamu sehingga engkau memberikan curahan rahmat kepada hamba. Itu diperbolehkan. Ya, saya sudah melaksanakan sholat duha, saya sudah melaksanakan ngaji, ya Allah, saya sudah ini itu dan sebagainya. Maka jadikan amal soleh ini sebagai wasilah kedekatan diri hamba kepada engkau sehingga engkau mencurahkan rahmatnya kepada hamba ini. Diperbolehkan. Apalagi disebutkan dengan asmaul husnanya, ya Rahman, ya Maha Kasih Sayang, ya Rahim, ya Wadud, ya Razak, ya Tawwab, ya Ghafur. Silakan dipakai. Ya. Ya, kita lagi terhimpit, ya Fattah, ciptah lana abwabal khairat. Ya. Kita minta rizki, ya Razak, urzuqna wa anta khairur razikin. Engkaulah yang maha pemberi rizki. Ya, orang-orang itu sebagai wasilah saja, Pak Haji ya misalnya. Itu juga wasilah saja, tapi hakikat pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah puterannya. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita, memberi rahmatnya untuk keluarga, untuk diri kita, keluarga, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.